siapakah Pak Ahmad ini yang berani sekali untuk melakukan pembibitan di Jakarta, yang di mana orang-orang tahu nih Jakarta, mana ada sih pembibitan, mana ada sih perkebunan yang bisa berdiri Jakarta Selatan. Halo semuanya, selamat siang kepada para penonton semua setia GoKomodo. Terima kasih teman-teman semua sudah menunggu episode kali ini, karena kita kembali lagi di episode Ladang Cerdas. Karena episode Ladang Cerdas ini kita khusus banget, kita ada di perkebunan atau lebih tepatnya pembibitan alpukat yang ada di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Betul Pak Ahmad? Betul. Oke, jadi mungkin kita kenalan dulu dengan rekan saya di samping, Pak Ahmad. Selamat siang Pak Ahmad. Selamat siang. Pak Ahmad ini adalah salah satu owner ya Pak ya, Iya. pendiri untuk pembibitan alpukat ini. Baik Pak Ahmad, mungkin teman-teman setia GoKomodo perlu tahu nih Pak Ahmad, siapakah Pak Ahmad ini yang berani sekali untuk melakukan pembibitan di Jakarta, yang di mana orang-orang tahu nih Jakarta, mana ada sih pembibitan, mana ada sih perkebunan yang bisa berdiri Jakarta Selatan. Mungkin silakan Pak Ahmad untuk menjelaskannya. Oke. Baik, terima kasih Mas Aan. Iya. Dan salam kenal, saya dengan Ahmad Fahrija, Duta Petani Milenial DKI Jakarta. Teman-teman semuanya sudah dijelaskan oleh Mas Aan tadi barusan bahwa saya adalah petani di DKI Jakarta. Kita berada di Jakarta Selatan, Jagakarsa, tepatnya di Kelurahan Ciganjur. Dan ini tempat usaha saya, itu luasnya kurang lebih 1000 meter Mas Aan. 1000 meter, saya berbudidaya pembibitan alpukat Cipedak atau alpukat Miki. Alpukat ini kebanggaannya orang Jakarta. Gitu. Kebanggaan orang Jakarta. Kebanggaan orang Jakarta, dan memang tumbuh awalnya itu pohon induknya asalnya dari Jakarta. Indukannya dari Jakarta juga, dari Pak? Jakarta. Oke, dan kami punya beban tanggung jawab moral sebagai anak putra daerah sini untuk melestarikan sumber daya gentik asli Jakarta. Gitu. Ya. Betul Pak. Jadi emang salah satu ciri khasnya ini adalah khas dari Jakarta ya. Khas Jadi dari Jakarta. tidak semua orang di daerah lain pun bahkan nggak punya ya Pak, karena emang indukan ada dari Jakarta ya. Uniknya alpukat yang asalnya dari Jakarta ini udah marak dibudidayakan di daerah-daerah. Jadi hampir tidak mengenal tempat asalnya. Dan kita punya kewajiban untuk mengedukasi masyarakat bahwa asalnya dari sini. Gitu. Dan yang ada beredar di teman-teman di daerah itu pohon induk awalnya itu dari sini. Wah, indukannya ini berasal dari Jakarta, kemudian bibit sudah disebar kemana-mana. Kita pengen tahu nih Pak, kok bisa tanaman alpukat ini bisa disebar kemana-mana, orang-orang pada suka. Mungkin kita pengen tahu keunggulan seperti apa sih Pak tanaman alpukat ini. Jadi biar teman-teman penonton semua tahu bahwasannya kita punya keunggulan tersendiri nih Pak. Baik, sebelumnya jenis ini itu nama varietasnya adalah alpukat Cipedak. Atau orang lebih mengenal alpukat Miki. Itu termasuk kategorinya alpukat mentega. Karena memang perlu kita sampaikan juga bahwa nama mentega itu adalah nama julukan pedagang buah. Ketika buahnya kuning legit, mereka sebutnya mentega untuk menaikkan rate jualnya, harga jualnya. Dan memang sampai saat ini belum ada alpukat mesis. Baru ada alpukat mentega aja gitu. Dan dia punya nama, kita harus mengedukasi itu. Yang kedua adalah masalah keunggulannya, jenis ini kami kategorikan sebagai alpukat premium. Kenapa? Alpukat premium itu selain dari rasanya legit, gurih gitu, dia juga tidak berserat. Warna dagingnya kuning. Kemudian yang paling penting, yang paling unggul adalah jenis ini mudah adaptasi, terbukti di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk Jakarta ini. Betul. Kemudian dia itu bisa produksi di dataran rendah, pinggir pantai, 15 mdpl sampai dataran tinggi 1500 mdpl di Ciwidey, Bandung, itu dia masih bisa produktif. Banyak alpukat yang unggul tapi tidak bisa produktif. Gitu. Dan jenis ini, jenis alpukat Cipedak ini terbukti produktif di berbagai wilayah di Indonesia. Makanya hampir bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia ya Pak ya. Makanya orang-orang bisa memesan di sini dan bisa ditanam di berbagai tempat. Ya, sudah banyak pembuktian gitu. Iya, betul ya Pak.
Mungkin boleh tahu juga sih Pak terkait benih ini sertifikasi seperti apa sih Pak? Sampai saat ini semenjak bibit ini disertifikasi pada tahun 2015 oleh Kementerian Pertanian, Dirjen Hortikultura. Nah, semenjak disertifikasi dengan nama Cipedak ini, kita otomatis sudah mengurus sertifikasinya kepada pemerintah daerah DKI Jakarta. Salah satu bentuk dukungannya adalah pembinaan tentang penangkaran bibit alpukat Cipedak yang terstandarisasi. Salah satunya adalah kita di sini. Jadi teman-teman konsumen di daerah tidak perlu khawatir lagi nih jenisnya valid atau enggak, kemudian bebas penyakit atau enggak. Kita sudah disertifikasi dan sudah dipandu untuk pembibitan atau penangkaran bibit. Oke, gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir terkait sertifikasinya karena memang kita sudah sesuai prosedur ya sesuai Pak. Prosedur. Kan Bapak nih bakal banyak banget nih Pak bibit-bibit alpukat di sini. Bakal selalu ada, selalu bakal diisi ulang, selalu diperbanyak. Kita pengen tahu sih Pak gimana cara perbanyakan bibit tanaman alpukat ini Pak? Awalnya dulu saya pembibitan itu sedikit. Bisa kejangkau oleh tangan saya sendiri gitu, perbanyakannya 100, 200. Tapi kalau permintaannya sudah cukup banyak, kita memanfaatkan plasma atau kelompok tani yang ada di sekitar Jakarta. Jadi tidak produksinya melulu harus di sini, gitu. Jadi kita memberdayakan teman-teman kelompok tani, mereka juga produksi, kita produksi, tapi di sini pemasarannya pusatnya di sini, gitu. Dan satu lagi, kita jadi yang kita standarisasi adalah standar tingginya, standar kualitasnya, standar polybagnya, dan standar media tanamnya itu yang kita standarisasi. Kemudian juga perlu kita samaratakan itu adalah perbanyakannya secara vegetatif nih, gabungan antara generatif dan vegetatif, yaitu sambung pucuk. Sambung pucuk. Jadi pucuknya itu kita ambil dari pohon yang sudah berbuah. Nah, kalau batang bawahnya kita ambil dari biji tetap. Jadi kombinasi itu. Kenapa harus seperti itu? Untuk menjaga keseragaman antara jenis pohon satu dengan pohon yang lainnya. Itu yang kita jaga seragamannya. Yang kedua adalah standarisasinya itu selain daripada pembibitan, kita juga ada standarisasi pengiriman. Pengiriman jarak jauh, kita pakai kargo, kemudian packingnya pakai kotak, kemudian berapa lama pengiriman, dan daya tahannya sehingga nanti sampai di tangan konsumen itu dalam keadaan baik bibitnya. Itu. Oke Pak. Jadi emang untuk perbanyakan pembibitan ini teman-teman jadi menggunakan teknik sambung pucuk ya Sambung pucuk. Sehingga nanti seragam sesuai dengan indukannya yang indukannya juga diambil dengan standar yaitu sudah pernah berbuah ya Pak. Sudah pernah berbuah. Sehingga semuanya sama rata dan menjaga kualitasnya juga ya Pak. Nah, itu juga kita ada pengirimannya juga sehingga semuanya tetap aman dan diterima baik dengan konsumen gitu. Oke Pak. Terus Pak, terkait tanaman alpukat ini ada perawatan khusus nggak sih Pak untuk pembibitannya ini Pak? Jadi kayak harus dijaga dari hama apa ataupun Jadi teknik khusus atau kiat khususnya begitu bibit sampai ke konsumen adalah ya sama seperti tanaman-tanaman pada umumnya. Bibit itu di unboxing, dibuka dari packing, kemudian di karantina dulu. Ditaruh di tempat adem, kemudian disiram, dirawat sebentar sebelum bibit ke lahan langsung. Nanti setelah ke lahan, bibit ketika bibit sudah siap ke lahan, kita siapkan lubang tanamnya. Lubang tanamnya biasanya jarak 50 kali 50, dalamnya 50. Nah, setelah itu jarak tanam antar bibit di dalam satu luasan tanam itu rata-rata jarak tanam optimal yang kita gunakan adalah 5 meter kali 5 meter. Bisa kebayang dong. Berarti kapasitas bibit ketemunya dalam 1 hektar itu 400 bibit. 400 bibit dalam 1 hektar itu kebutuhan bibitnya. Dan perawatan di awal biasanya setelah kita buat lubang tanam, kemudian kita gunakan pupuk organik buat media dasar, media awal. Kemudian setelah itu kita tanam bibitnya sama standarnya dengan tanaman lain, kemudian diberikan turus ataupun tiang penyangga supaya anginnya itu nanti tidak berhembus tuh. Atau anginnya itu tidak merusak perakaran dia. Karena masih baru awal dipindahkan ya Pak. Baru dipindahkan. Kemudian adalah sama setelah itu kita lakukan penyiraman ketika hari tidak hujan kita 1 kali 1 hari sampai dengan biasanya tuh bibit itu yang rentan itu 6 bulan setelah tanam. 6 bulan. Dari mulai bibit ditanam sampai 6 bulan itu masa-masa adaptasi dengan lingkungan baru itu 6 bulan. Dan 6 bulan itu perawatan penyiraman, kontrolan hama penyakit. Biasanya kalau di situ banyak hama-hama seperti hama pengerat, seperti babi, seperti tikus, itu harus kita jaga tuh.
Kemudian juga hama dari belalang dan kutu-kutu lain itu harus kita semprotkan setiap 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Pemupukan yang kita lakukan itu biasanya pemupukan dasar tadi dan pemupukan susulan berupa semprot. Nah, yang kita gunakan biasanya adalah merek pupuknya ya macam-macam lah. Apapun yang bisa kita gunakan, baik pupuk organik maupun pupuk kimia. Biasanya juga pakai NPK tabur setiap 1 bulan sekali. Kayaknya itu aja sih. Iya benar Pak. Sebenarnya untuk perawatan sih setelah pindah ke lahan itu umum ya Pak ya, seperti tanaman lainnya ya, betul Pak. Kemudian juga nanti perlu diperhatikan juga setelah pindah lahan itu 6 bulan ya Pak. 6 bulan. Masa-masa kritis mungkin ya, agar dipastikan tanaman yang sudah dipindah ke lahan bisa tumbuh dengan baik ya Pak. Betul. Oke. Ini boleh tahu juga sih Pak, kalau untuk bibit ini tuh ketika sudah ditanam, ketika emang dirawat dengan baik, untuk sukses kehidupannya apakah hampir 100% nih Pak? Jadi agar bisa tetap hidup. Iya, untuk menjaga dia kuantitas dia sama kualitas dia sampai dengan berbuah, itu satu pohon itu bisa menghasilkan buah tadi usia panen ya. Usia panen itu bisa 3 sampai 4 tahun setelah tanam. Satu, ketika nanti pembuahannya itu ini sampai dengan panen jumlahnya tetap 100% atau 80% atau berapa gitu ya. Nah, sejalan dengan pertumbuhan atau sejalan dengan perawatan setiap harinya itu pasti ada aja yang mati mendadak. Kemudian kita temukan misalkan ada penyakit dan hama. Tapi itu bisa kita tekan dengan perawatan rutin. Dari pengalaman atau kesaksian pembibit atau pekebun yang sudah beli bibit dengan kita, itu rata-rata mereka menyampaikan reviewer tentang perkebunannya itu rata-rata 90% itu bibit kita selamat sampai dengan panen. Wah, tinggi sekali ya 90% Pak, sangat tinggi benar Pak. Dan juga tadi Bapak juga sempat mention nih Pak, angka dari bibit itu ditanam sampai panen itu sekitar 4 sampai 3 tahun ya Pak? 3 sampai 4 tahun 3 sampai 4 tahun. Iya Pak. Itu 3 sampai 4 tahun ini sangat ini ya Pak. Kalau dibandingkan dengan yang generatif seperti apa? Jadi kan dari biji dibandingkan sama samung pucuk itu. Udah berapa tahun sih Pak? Sebetulnya kalau di pembibitan atau di perkebunan untuk usia 3 tahun itu rata-rata memang seperti itu untuk bibit sambung pucuk ya. Kalau untuk bibit cangkok biasa 1 tahun. Cuma alpukat itu jarang dicangkok ya. Jadi kebanyakan di pembibitan sambung pucuk ya. Kemudian kalau kita tanam tanpa dilakukan perbanyakan sambung pucuk, itu biasanya rata-rata 7 sampai 10 tahun baru bisa berbuah. Hampir 2 kali lipat ya Pak? Iya, jadi kita melakukan percepatan pertumbuhan atau produktivitas panennya. Nah, oleh karena itu makanya bisa beli langsung ke sini ya Pak, lebih cepat, lebih hemat 2 kali lipat tahunnya ya Pak ya? Jadi untuk bibit yang kita produksi ini selain daripada seragam, kita untuk mempercepat masa panen, kemudian masuknya ke dalam bibit unggul jadinya. Gitu. Jadi jangan salah dalam pembelian bibit. Jadi emang faktor penting sebelum memulai atau menanam tanaman alpukat mungkin perlu lebih tahu dulu nih bibitnya dari mana asalnya, apakah vegetatif ataukah generatif. Jadi mungkin kalau teman-teman ya generatif berarti harus tahu resikonya sangat lama. Betul. Dan juga itu belum tentu seragam dengan indukannya ya Pak ya. Tapi kalau misalnya mau vegetatif itu bisa lebih cepat dan kemudian bisa seragam sesuai dengan indukannya berasal dari mana. Kita sudah bahas panjang lebar dari awal pembibitan, kemudian kita udah sampai mendekati waktu panen juga, di info juga nih panennya berapa lama. Boleh tahu nggak sih Pak, untuk alpukat cipedak ini ketika sudah mulai bunga hingga sampai siap dipanen itu berapa lama sih Pak? Iya. Ini sebagai informasi bahwa alpukat dari mulai tanam sampai dengan panen kan 3-4 tahun ya. Dan bagaimana sih masa panennya? Dalam 1 tahun itu alpukat rata-rata 2 kali masa panen. 2 kali masa panen. Kenapa? Karena dalam proses dari bunga ke buah itu panennya 7 sampai 8 bulan. 7 sampai 8 bulan. Baru bisa dipanen. Dari bunga ya. Dari bunga. Gitu. Dan dari panen ke panen itu butuh sekitaran 1 tahun sekali. Jadi alpukat itu tidak sama dengan jenis buah lainnya. Jadi alpukat itu adalah buahnya bersusun. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bunga. Tapi nanti menjelang panen sama semua rata. Jadi kita harus bijak dalam panennya. Pilih-pilih dulu 30% yang kloter pertama, 30% di kloter kedua. Jadi bisa dibilang alpukat itu tidak kenal musim jadinya. Dan alpukat uniknya adalah ketika kita panen itu tidak bisa langsung dimakan buahnya. Iya, betul. Gitu, dia ada buah yang harus
peram dulu ya. Betul, nah, Pak. Sehingga dari situlah alpukat itu bisa didapatkan di tiap musim. Gitu sebetulnya. Karena emang dari tahapannya itu kan kita bertahap ya Pak. Bertahap. 30% dulu, 60% kemudian sampai habis gitu. Kemudian dari butuh 1 tahun lagi untuk berbuah lagi ya Pak. Iya. Makanya diimbangin tuh. Setelah panen biasanya perlakuannya adalah pemupukan. Pemupukan susulan, kita biasa pupuk organik, kotoran hewan, kemudian kompos kita gunakan. Masa iya sih kita ambil 100% dari pohonnya, kemudian 10%-nya kita tidak kembalikan ke tanah. Betul ya Pak. Gitu. Terus kalau bisa dibilang kayak energinya kita perlu kembalikan lagi, kita perlu isi dulu pohonnya. Nanti nggak ada energi untuk isi buahnya lagi nih Pak tahun depan gitu ya. Iya, kalau kita nih bilangnya harus kita imbang, ada yang kita sedekahkan. Enggak semuanya kita ambil, kita nggak boleh serakah. Dia kita udah ngasih kita buah, kita kasih dia pupuk. Betul. Oke, ya Pak. Baik Pak Ahmad, terima kasih banyak telah memberikan banyak informasi, edukasi seputar alpukat ini Pak, khusus untuk pembibitan hingga panen ya Pak ya. Jadi kami dari tim GoKomodo sangat berterima kasih, harapannya ketika video ini tayang kita bisa memberikan banyak manfaat kepada orang-orang dan bisa tahu juga nih kalau di Jakarta ada pembibitan yang maksudnya pembibitan alpukat premium, yaitu alpukat Cipedak ya Pak ya. Saya Fatko Fahani pamit undur diri dan beserta Pak Ahmad beserta rekan-rekannya. Jangan lupa untuk saksikan Ladang Cerdas episode selanjutnya sehingga teman-teman semua bisa mendapatkan informasi agrikultur terbaik. Dadah.